Shalom. 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 Plat. Gak apa-apa. Kembali lagi di Story Simple Truth of Youth. Sebelum mulai ke pembahasan kita hari ini, kami secara perwakilan dari tim Story mau mengucapkan terima kasih buat dukungan semuanya selama Story ini, karena sudah lebih dari 25 episode Story ini tetap berjalan. Terima kasih buat dukungannya semua viewers dan listener. God bless you so much. Belum ada giveaway ya? Oh belum. Oke, nanti kita tambah ke list ya kok ya. Nanti akan kami pertimbangkan dulu untuk giveaway-nya. Jadi kita hari ini nih mau membahas soal kelemahan. Kita sendiri kan juga kadang sering ngerasakan ya kalau sama orang lain tuh, dia tuh kok bisa sih kayak punya sisi negatif gitu kan. Itu kelemahan guys ternyata. Dan sadar nggak sadar meskipun kita ngerasain orang lain, kita tuh juga punya loh. Lah, ini kita mau bahas dulu ya, kita kupas topiknya dengan kakak Abraham kita yang dari nan jauh. Oke, jadi pertanyaan pertama, kenapa sih kakak Abraham? Kakak Abraham. Kenapa sih kok harus ada kelemahan? Oke, satu yang pasti ya, kita tuh kan, saya ingat satu ayat di Alkitab di Mazmur kan, Tuhan ingat siapa kita ini cuman debu, ya kan? Berarti artinya tuh emang kita diciptakan tuh enggak langsung jadi jreng Superman gitu kan. Artinya memang ada sekian banyak yang memang itu perlu diasah, kelemahan-kelemahan yang ada. Dan saya percaya tujuan Tuhan tuh bukan menciptakan kita dengan satu yang biar kita tuh terseret-seret, terseok-seok hidupnya, enggak. Tapi disitulah kita mau belajar untuk apa ya? Saling belajar, saling membangun. Kalau kita jadi manusia super, kita perlu orang lain enggak sih? Kayak enggak. Tapi di situ Tuhan mau kata, kamu harus tahu. Jadi ada di situ kita bisa belajar namanya kerendahan hati dan sebagainya. Tapi satu yang pasti ya, enggak ada manusia yang diciptakan dengan satu yang sempurna. Dan memang setiap kita punya satu kelemahan masing-masing. Nah, satu yang buat saya penting, buat kita anak muda, kenapa enggak dari sekarang kita tuh pelajari. Jadi ini kalau katanya Sun Tzu, ahli perang. Apa ya, paling enggak tuh kita tuh bisa tahu kelemahannya musuh, kelemahannya juga kelemahan kita. Nah, sebelum hari ini mungkin kita punya musuh. Ya musuh paling gampang setan gitu kan. Nah, tapi sebelum kita ngomong musuh kita setan, kenapa sih kita perlu tanya dulu dalam diri kita, musuh pribadi saya apa ya? Mungkin nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut ya. Mungkin aku nih orangnya super malas. Nah itu perlu Nah ada kelemahan-kelemahan yang mungkin ada yang kelemahannya di mata gitu kan. Begitu lihat barang nggak bisa harus beli gitu kan. Jadi lihat siomay harus beli siomay. Wah, jadi orang yang bisa tahu kelemahannya itu kan jadi orang yang lebih enak. Karena oh ya saya punya kelemahan di sini. Artinya dia akan punya ceritanya counter attack ya kan. Kalau misalnya kelemahan itu datang kita harus ngapain sih. Nah jadi buat saya kenapa harus ada kelemahan? Karena memang kita nggak diciptakan sempurna. Tadi waktu awal ngomong karena kesempurnaan itu hanya milik. Nah, memang itu karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan di sini kita belajar karena kita di sini kan di bumi ini kita memang hidup punya satu tujuan, serupa dengan Kristus. Nah itu sempurnanya di situ. Tapi nggak ada orang yang begitu lahir langsung jadi Kristus, nggak. Maksudnya apa? Equal dengan Kristus, enggak. Artinya kita memang diciptakan untuk belajar, untuk saling membangun. Kalau kita diciptakan sempurna, enggak mungkin ada ayat besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itu deh. It's all about proses. Proses, betul banget. Pertanyaan kedua nih kok. Gimana sih cara tahu kelemahan kita kalau kita belum sadar? Nah kalau belum sadar dijitak dulu. Gini. Kalau saat ini buat teman-teman yang melihat ya, sebenarnya akan ada banyak hal yang bisa kita tahu kelemahan kita. Mungkin dalam proses natural ya, dalam proses kita berjalan. Pokoknya intinya buat saya gini, tetap buka hati, tetap buka mata, tetap buka cara pandang kita. Jangan merasa diri kita sok benar, sok tahu, pokoknya sok paling bisa gitu. Nah ketika kita membuang semua keegoisan itu kita belajar. Oh ternyata ketika saya berjalan, ternyata kok saya nggak bisa dalam hal ini ya. Itu bisa jadi kelemahan. Ambil contoh aja lah. Kayaknya yang sekolah pasti kan punya satu kelebihan. Misalnya yang kelebihannya di lingual, di bahasa. Kalau ngomong Inggris, gitu kan.
bahasa Jawa top banget ya kan, itu kan misalnya gitu. Tapi begitu masuk yang eksak kayak matematika, mungkin fisika, kok susah banget ya gitu kan. Ada orang-orang yang mungkin di hafalan lebih kuat, tapi di proses logika agak susah gitu kan. Nah itu kan ternyata dalam proses kita menjalani hidup, oh ternyata saya punya kelemahan di sini, saya punya kelebihan di sini. Nah itu mungkin satu sisi ya. Nah, terus misalnya juga misalnya saya cowok, wah pasti nih cowok nih kayaknya kelemahannya di mata nih. Nah mulai hati-hati di mata, karena misalnya saya cowok mulai belajar gimana caranya ya, apa yang saya lihat supaya itu enggak menjatuhkan saya. Apa yang saya lihat di YouTube, apa yang saya lihat di Instagram, apa yang saya lihat mungkin di medsos saya, itu harus saya perhatikan benar. Kalau enggak, karena saya tahu kelemahan saya misalnya di mata. Nah itu bisa jadi satu yang bisa menjatuhkan saya banget. Jadi intinya cuma satu sih buat saya, jangan pernah tutup mata, jangan pernah tutup hati. Buka mata, buka wawasan, satu. Nah yang kedua yang paling enak, cobalah tanya sama orang-orang yang di sekitar kita, itu paling enak banget. Menurut kamu aku kelemahannya apa sih? Kamu tuh mulutnya judes misalnya, kayak silat. Nah, oh ternyata saya tuh punya kelemahannya di mulut toh. Nah kita mulai hati-hati, mulai kita belajar. Sekian waktu kemudian tanya lagi sama teman itu kan, sekarang gimana? Ya sudah lumayan sih, tapi masih rodok ngiris-ngiris. Oh ya udah saya lembutkan lagi. Jadi artinya satu hal aja sih, belajar untuk terbuka dengan diri sendiri, terbuka dengan orang lain, dan terutama itu terbuka dengan Tuhan. Roh Kudus tolong dong tunjukin kelemahan saya di mana. Nah itu paling enak. Itu deh. Berarti emang kita tuh kalau misalnya mau sadar kelemahan itu emang paling enak nanya orang lain ya kok ya. Paling gampang sih itu. Kelemahan apa kok? Sebenarnya ini kan terkait kelemahan gitu kan, kadang kan kita juga sudah sadar, terus juga tuh kayak angel gitu ya kok mudeng kan ya kok maksudnya kan ya. Itu susahnya itu tuh di situ gitu loh. Terus gimana ya itu? Nah misalnya gini ya, kita mulai buat satu list lah. Misalnya teman-teman setelah melihat ini segera aja langsung lakukan gitu kan, buat list kelemahan gitu kan. Misalnya kelemahan di pribadi, mungkin di karakter, paling simpel ya. Misalnya malas, egois, terus macam-macam, coba di list dikit. Terus kira-kira dengan hal yang itu saya bisa ngelakuin apa ya? Kalau dengan kemalasan, cobalah sebenarnya paling simpel lagi loh ya, minta bantuan orang lain. Saya dulu pernah punya teman kos, orang ini kebluk tahu ya? Susah banget untuk bangun. Satu saat dia tuh sampai punya alarm 3, wih ngeri kan? Alarm 3, yang satu kring gitu kan, yang kedua kukuruyuk, yang ketiga itu alarm motor, gitu kan. Yang luar biasa, bisa jadi tetap nggak bangun. Sampai satu saat tibalah waktu teman saya tuh harus ujian. Karena dia sudah bingung, aduh gimana nih. Sampai dia tuh ngomong sama teman saya lagi, salah satu teman, pokoknya besok saya harus bangun. Kalau 3 alarm nggak bisa bangun, tolong bangun saya. Bicara nih, antemi ora apa-apa gitu kan. Jadi saking sadisnya gitu. Nah akhirnya benar waktu itu, saya nggak tahu lah prosesnya, tapi akhirnya dia tetap bangun. Nah itu sih satu yang fisik ya, kelihatan ya. Tapi sebenarnya buat saya gini, kebutuhan seorang teman, kebutuhan seorang sahabat itu bukan cuma sekedar teman curhat, but more than that. Mereka tuh bisa menjadi satu rel yang menjaga. Ketika kita dalam satu kelemahan, mereka tuh bisa, ayo kamu sudah mulai melenceng loh, ayo balik lagi. Artinya kita tuh saling menjaga. Misalnya tadi ya, ini kan kebetulan 2 cewek ini misalnya punya kelemahan di mulut gitu kan. Silet sadis banget ya misalnya. Saling jaga, tadi kamu kata-katamu tuh nyakitin banget loh. Oh iya Pak ya, minta maaf. Oh iya minta maaf. Jadi artinya setiap kelemahan tuh apakah bisa diatasi? Bisa. Tinggal kita nanti caranya gimana. Nah yang paling simpel itu, nah paling kuat tetap minta bantuan yang Maha Kuasa. Artinya ada kuasa Roh Kudus yang itu bisa nanti kita, Tuhan Roh Kudus tolong bantu saya. Terus kita juga mulai mengubah mindset kita, mengubah cara pandang, misalnya dengan baca firman ya kan.
Kita sudah banyak kemarin sudah ngomongin, ternyata firman itu menyucikan, mengubah cara pandang, mengubah cara pikir. Nah nanti pelan-pelan segala, Tuhan aku punya kelemahan di sini ya Tuhan. Ya coba yuk, itu mulai diubah. Artinya gini teman-teman yang hari ini sedang bergumul dengan sesuatu. Saya pun pernah, sampai frustasi pernah. Tapi apakah itu bisa diatasi? Bisa. Satu hal yang pasti teman-teman belajar untuk terbuka dengan Tuhan. Jangan berusaha untuk menghadapi masalah sendirian. Jangan berusaha untuk menghadapi masalah kelemahan itu sendirian. Ada teman-teman yang bisa diandalkan. Itu. Apakah kamu bisa diandalkan? Bisa lah ya. Itu. Aduh. Kan jadi kita kalau misalnya kita udah tahu sama kelemahan kita itu kan kita kan harus bertindak ya kok ya. Harusnya ya. Harusnya kan bertindak ya. Tapi kan kadang kan ada ya kok yang orang itu tuh udah tahu, udah dibantu sama temen itu bandel banget pernah ngalamin nggak sih kan kayak gitu kan ya. Nah, itu terus kasusnya gimana lagi kalau gitu itu sih kadang. Ini sebagai yang ngalamin atau kita lihat sama orang lain? Dua perspektif kok. Wah. Biar komplit. Kalau teman-teman yang hari ini merasa diri Anda adalah seorang yang bebal. Yuk hari ini belajar apa ya? Yuk bertobat, Tuhan, saya nggak mau bebal lagi. Artinya yuk lepaskan semua. Aku ini paling benar, aku ini paling tahu, aku ini paling apa. Tuhan mau belajar terbuka, rendah hati. Tuhan apa sih yang bisa aku perbaiki dari diriku? Kamu tuh punya kelemahan di sini. Oh iya Pak ya Tuhan. Ya, yuk belajar. Nah, sebagai orang yang membilangi, menasihati, buat saya gini sih, nanti akan ada satu titik di mana kita tahu orang ini bisa diatasi atau tidak. Nah, kalau orang ini nggak bisa diatasi, serahkan pada yang kuasa. Artinya gini, Tuhan itu gembala agung. Artinya Tuhan itu gembala yang paling tahu cara menangani domba yang paling nakal sekalipun. Nah, puji Tuhan, kita tuh bukan gembala agung. Artinya kita enggak perlu harus tahu, kita tuh enggak perlu harus sampai orang itu bertobat. Itu kan? Benar. Kalau misal satu titik memang enggak bisa, Tuhan aku sudah enggak bisa lagi bilangi orang ini. Ya udah, Tuhan aku percaya Engkau bisa ngarahin orang ini dengan cara apa, gitu kan? Artinya gini, jangan pernah mencoba untuk menjadi guardian angel untuk seseorang. Pernah nggak ngalamin itu? Ya kan? Kita tuh sok-sokan jadi guardian angel. Wah, kita tuh akan jadi sengsara sendiri. Malah jadi guardian devilnya kok. Karena kita memang nggak diciptakan untuk jadi guardian angel buat seseorang. Karena itu tugasnya Tuhan, bukan tugasnya kita. Itu. Jadi kalau memang di satu titik, Tuhan ini orang kok susah banget sih bilang itu kan? Ya udah. Kalau memang sudah susah sekali, Tuhan wislah Tuhan, karepmu wis Tuhan, media apain orang ini. Itu. Dan kita take it easy aja lah. Kalau kita nggak bisa, kita punya kelemahan juga, kita nggak bisa, ya sudah. Itu. Kita punya pengalaman kayak gitu nggak? Misalnya ngasih tahu gitu tuh, cerita dong kalau ada. Enggak sih, selama ini belum pernah sih. Ya sudah sini aku cerita. Ini benar-benar kejadian sih kok. Kan cewek kan kadang kan lemah di mulut, kadang juga lemah di telinga. Tapi kalau zaman sekarang nih ya, di kalangan cewek SMA, cewek itu lebih lemah di ini, masalah mijet ini. Oh, mijet ya. Scroll terus. Jadi temanku ini dia tuh sudah punya pacar. Tapi tuh chatnya cowoknya itu tuh Auzubillah banyak banget. Serius itu banyak banget itu kok, dan dia tuh kalau sama cowoknya itu tuh ngomongnya tuh, ih kamu kok gini sih, jadi selalu banding-bandingin sama yang lain gitu loh. Jadi kita tuh berempat udah sampai ngasih tahu dia, tapi itu udah susah banget. Tapi tuh kalau nyender tuh ngomong ke kita, ih gimana sih, aku kok gini, aku mau dikasih solusi, aku kok diomongin gini. Sampai pernah satu kasus, kita itu suruh ngomongin ke cowoknya, kalau cowoknya tuh jangan gini-gini, padahal dia sendirinya sama cowok yang lain gitu-gitu. Ya urusan-urusanmu lah. Akhirnya sudah gimana ya, sudah sampai capek tuh yang ngomong. Untung bukan teman sebangkunya, kalau teman sebangkunya malah. Itu nanti kalau saya bilang sih ini memang kalau nggak bisa dibilangin ya udah gitu loh. Ya udahlah, nanti ada satu titik pasti orang itu akan nubruk tembok dan ternyata ini ya gitu loh. Nah cuma nubruk temboknya tuh kita yang nggak tahu. Let it go. Ya itulah. Terus nih kok, contoh ya aku kelemahan di pelajaran hitung-hitung matematika. Aku pernah minder. Gimana sih cara ngadepin kelemahan itu? Kelemahan itu. Yang pasti gini,
enggak semua kelemahan itu harus diubah jadi kelebihan. Artinya memang kalau memang ini contoh di sini ya, saya pernah lihat satu film, emang anak ini sangat lemah di kayak kamu misalnya matematika. Oh iya lemah. Iya. Oh, misalnya. Oh iya. Tapi sebenarnya anak ini pinter gambar. Nah, tapi karena kita kan memang di public school kan memang semuanya harus bisa gitu kan, itu jadi satu masalah sih. Nah, artinya tapi ketika ada satu guru yang bisa melihat lebih luas, oh ini anak harusnya nggak usah di public school, di sekolah umum, maksudnya aja sekolah seni. Wah, anak itu berkembang dengan dahsyat. Nah, artinya gini, karena buat teman-teman yang hari ini kejatahan di sekolah umum, kayak kamu misalnya tadi sekolah, kita kan semuanya harus bisa gitu kan. Buat saya gini, jangan pernah minder dengan kelemahan, karena kita pasti punya namanya kelebihan. Nah, kenapa enggak sih kita mulai upgrade yang kelebihan itu? Lah kelemahan saya gimana kok? Masa saya ya udah kalau itu kelemahan nggak usah belajar kan? Nggak mungkin juga. Yuk tingkatin, tapi nggak harus sampai itu jadi kelebihan. Artinya sampai di satu titik Tuhan karena memang kita tahu kita memang nggak expert di situ. Ya sudah itu. Tapi ya kita tahu satu yang lain, oh ternyata saya lebih kuat di sini. Kenapa enggak dikuatin? Ini satu contoh aja ya. Pada waktu tahun berapa itu sempat tenis mejanya Cina tuh merajai dunia. Wah. Nah, sampai orang-orang tuh banyak yang belajar ke sana. Gimana sih caranya orang-orang Cina itu melatih atlet-atlet tenis mejanya jadi orang-orang yang berhasil? Karena waktu itu dari peringkat 1 sampai peringkat berapa dunia itu dikuasai Cina semua gitu kan. Sampai mereka bingung. Nah, akhirnya ketika mereka sampai sana mereka terkejut. Ada satu atlet yang nggak bisa backhand sama sekali. Hanya gini nggak bisa. Bisanya tuh forehand terus gitu. Nah, lucunya kemana bola itu lari, atletnya kan dengan forehand. Jadi wah tuh repot banget. Nah, akhirnya si pelatih ditanya, loh coach, itu kan atletmu itu kan lemah di backhand, kenapa enggak backhandnya diasah biar pintar gitu kan. Coachnya ngomong, ngapain saya harus ngurusi kelemahannya, mending saya lebih asah lagi kelebihannya biar semakin dahsyat. Hanya sekali forehand mati gitu kan, asik banget. Nah, ternyata di situ prinsipnya teman-teman. Ternyata kalau hari ini kita punya kelemahan, jangan terlalu fokus dengan kelemahan kita. Oke, tambal boleh, tapi lebih fokuslah pada namanya kelebihan. Dan jadikan kelebihan itu satu kebanggaan kita. Nah, nanti mindernya kan berarti kamu tidak bisa matematika, enggak apa-apa lah, tapi aku bisa gambar gitu kan ya. Asik gitu loh. Dan akhirnya kita tuh bisa menikmati karena kita tahu oh kelebihan saya di sini, kelemahan di sini. Jadi kita juga enggak iri dengan orang-orang, aku kok kamu bisa matematika. Oh, jadi kita enggak usah iri, kita juga karena kita tahu siapa diri kita. Orang yang tahu dirinya itu orang yang paling secure, orang paling aman. Mau dia bisa apa, enggak apa-apa lah, aman. Aku aman kok. Karena aku tahu, aku tuh kelemahannya di sini, kelebihannya di sini. Asik gitu. Berarti kalau misal kita punya kelemahan pun kita nggak boleh terus terpaku ya. Betul. Kita perlu sekali-kali memperhatikan, tapi cuman jangan terlalu terfokus sama kekurangan kita. Oke, jadi kenapa sih kok kita itu punya kelemahan? Karena kita ini emang diciptakan untuk berproses ya kok ya. Terus juga gimana sih cara tahu kelemahan kita? Yaitu ditapuk. Gitu kita paling enggak kita tanya juga sama teman-teman kita, atau kalau misal kita sering komunikasi sama orang tua, kita bisa juga tanya sama orang tua kita. Terus juga kalau tahu kelemahan kita juga harus bertindak, jangan dibiarin aja ya teman-teman ya. Terus juga kalau kita minder sama kelemahan kayak barusan ini, kita juga harus dinaikkan, tapi jangan sampai kelemahan itu jadi kelebihan kita. Kita yang penting harus berfokus ke kelebihan kita, tetapi kelemahan juga jangan ditinggal. Gitu ya kok ya. Betul, karena gini, kalau kita mau kelemahan jadi kelebihan, buat saya itu rada mustahil. Lebih enak kita mengupgrade kelebihan jadi satu yang luar biasa. Karena kita tuh sudah lemah ya, misalnya di matematika. Mulai sampai 10 jam pun rasanya wah sampai itu. Ya udah ditingkatin sampai satu titik aman, cukup.
Jadi kita nggak perlu maksain di situ sampai kita lupa bahwa kita tuh punya kelebihan kok. Jadi malah kelebihannya malah hilang karena kita ngurusi yang kelemahan terus. Itu deh. Kalau misalnya kita ngurusi kelemahan terus capek ya sih ya. Capek banget, man. Capek. Ini kayaknya Kofram pengalaman ini. Capek banget. Nah, sebenarnya gini, nanti kalau saya mau sedikit lagi ya. Waktu teman-teman ngelis namanya kelemahan, kenapa enggak sambil juga ngelis namanya kelebihan? Hari ini mungkin sedikit lah ya, langsung maju sedikit ya. Kelebihan itu buat saya ada 2. Akan ada kelebihan yang dari awal kelihatan. Dari sejak bayi kelihatan, wih ini bayi ini pasti, anak ini pasti akan tumbuh jadi ini nih. Akan ada orang-orang yang seperti itu. Tapi yang natural lebih banyaknya gini. Kadang-kadang kelebihan itu kayak tertimbun dan perlu digali, perlu diproses. Nah, ini yang rada gawat. Karena kalau kita malas, kita tuh akan susah untuk menemukan kelebihan kita. Kayak orang yang ya sudahlah, kita kayak anak-anak yang lain lah, biasa aja lah. Kalau kita kayak orang biasa, percayalah untuk nemuin kelebihan kita pun akan susah. Ketika saya baca banyak biografi orang sukses ini, justru nih yang paling berat di sini saya juga mikir gitu. Banyak orang menemukan kelebihan itu justru ketika dalam masa yang kefefet. Perlu ketika dalam tekanan, ketika dalam satu ya kondisi terjepit, itu malah mereka menemukan namanya kelebihan. Jadi hari ini saya percaya gini teman-teman, selain teman-teman punya namanya kelemahan, don't worry, Tuhan itu juga kasih namanya potensi. Nah potensi ini yang bisa menjadi kelebihan kita. Itu, sementara itu dulu kalau mau tanya dulu. Oke, untuk yang kelebihan bisa dicek di next episode ya. Sneak peek buat episode berikutnya. Oke, jadi kayaknya sih itu aja sih aku buat hari ini. Makasih ya Kofram. Siap. Thank you Kofram. Ya. Oke, jadi untuk story episode hari ini kita mau selesaikan di sini. Dan juga kalau teman-teman punya pertanyaan bisa komen di bawah. Dan juga kalau semisal teman-teman suka bisa di-share ke teman-teman juga. Bahkan kalau semisalnya mau bunyikan lonceng juga itu juga baik banget buat menjadwalkan kalian untuk tetap nonton story ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Pencet tombolnya yang subscribe loh ya. Jadi thank you semuanya. God bless you. Thank you.